kasih pemirsa Sultra TV. Kita akan lanjutkan dengan tanya jawab kepada ibu-ibu. Kami persilakan yang mau mempertajam materi tadi, yang mau bertanya kami persilakan. Yang sudah pegang mic tapi silakan. Alhamdulillah. Sudah disebut nama tadi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nurlin Marhali dari BKMT Kecamatan Poasia. Iya, silakan Bu. Setiap manusia Pak Ustadz saya kira tidak luput dari kehilafan, kesalahan ataupun juga dosa. Iya. Dan di bulan suci Ramadan ini utamanya bagaimana kiat-kiat kita untuk bisa mengendalikan diri dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita terhindar daripada dosa-dosa besar maupun yang kecil. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Poasia tadi, dari Kambu lagi tapi mic-nya di Kambu. Ya. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haryani Parawansa Herman dari BKMT Kecamatan Kambu. Iya, silakan Bu. Yang ini Pak Ustadz tadi katakan bahwa bertobat nasuha. Yang ini saya tanyakan Ustadz, bertobat secara nasuha itu yang mana secara khususnya dan yang mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hanya itu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya silakan lagi dari Kambu dulu, nanti Poasia terakhir. Ya, Kambu lagi masih ada satu. Tidak ada ya? Baik, saya persilakan yang depan. Iya, ini dulu. Kita dulu baru beliau. Mike Tabe. Ya. Ya, silakan Bu. Yang ketiga, iya. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjannah dari BKMT Poasia. Ya, silakan Bu. Yang saya tanyakan kepada Pak Ustadz ini masalah doa. Iya. Apakah Pak, kan suami saya sudah meninggal, setiap salat itu saya doakan dan kadang menyebut namanya, kadang tidak. Saya doakan bapak ibuku, mertua dan seluruh keluargaku yang telah mendahului kami. Iya. Apakah doa saya itu sampai atau tidak? Iya, karena ada juga berpendapat tidak ya Bu ya? Ada yang berpendapat harus iya. menyebut nama satu-satu. Iya. Dan iya. di doa itu Pak di saat sujud terakhir. Iya. Apalagi kalau mau masuk bulan suci Ramadan, iya. biasanya ada harwa, baca-baca nih. Kalau orang Bugis baca apa namanya itu? Waliala ya. Baca untuk arwah, katanya apa itu? Kenapa kedupa-dupa? Oh, pakai itu. Demikian untuk suami sudah meninggal, kakek nenek begitu. Cukup Bu Nurjana? Demikian apa yang saya tanyakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami silakan tapi Bu. Sebut juga nama Bu, meskipun saya juga sudah tahu. Pemirsa sudah tahu juga. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Ibu Rubiani dari BKMT Kecamatan Poasia. Silakan Bu. Adapun pertanyaan saya ini Pak, singkat mungkin agak lucu juga. Yeah. Ini Pak, yang saya mau tanyakan itu mengenai masalah dosa kepada suami. Kan kita ketahui takut bersama. Juga saya dosa sama istriku juga ada. Kita ketahui bersama bahwa kita seorang istri itu harus berbakti kepada suami. Iya. Tapi kadang-kadang kita itu seorang istri Pak, apalagi kalau kita sudah sibuk ini sibuk itu. Namanya manusia. Iya, namanya manusia. Kadang-kadang itu kita punya kewajiban kita dilaksanakan seperti kita mengurus suami. Apalagi menolak malam-malam. Sudah. Kalau itu dosa besar. Dosa besar. Kadang-kadang saya berpikir bahwa kalau saya sudah jalan dari pagi sampai sore, positif kewajiban seorang istri itu kita sudah tidak laksanakan. Kurang. Iya, iya. Kalau tidak kurang-kurang. Iya. Ya. Kan harus kita urus makannya, harus kita
Pokoknya melayani apa kewajiban seorang istri. Jadi kalau saya itu Pak malam, kalau habis maghrib, saya selesai salat maghrib itu kalau bapaknya pulang dari masjid, saya minta maaf Pak. Saya bilang, Pak maafkan saya, mungkin tadi saya tidak laksanakan kewajiban sebagai seorang istri. Tapi dia selalu katakan, tidak ada dosamu Mak, tidak ada. Banyak suami tadi. Iya betul ini. Kalau Betul, saya bilang, betul. iya enggak apa-apa ya, tapi ganti dengan yang lain. Jadi saya itu kalau dia mengatakan bahwa tidak ada dosamu, saya merasa juga, kenapa bapaknya mengatakan seperti itu? Karena padahal kita pikir bahwa kewajiban kita ini bukan hanya satu hari saja. Kadang-kadang saya terus terang saja di rumah itu Pak, jarang saya mengurus suami, ini curhatan Pak, mengurus suami karena ada saya punya anak cewek. Jadi kalau saya jalan Pak, saya tidak kepikir ini salah tanggung jawab itu. Padahal kalau kita kan dosa. Jadi bagaimana solusinya itu Pak? Karena saya tidak terlalu yakin kalau dosa saya itu terhapus atau karena dia tidak terlihat. Tapi paling tidak bagus Ibu merasa berdosa. Baik, cukup Bu. Ya, oke, itu saja saya tutup dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ibu-ibu yang sudah bertanya 4 orang. Kami persilakan Pak Ustaz. Senyum-senyum Pak Ustaz ini. Betul kalau Ibu Rubiani bilang lucu-lucu juga. Silakan Pak Ustaz. Ya, terima kasih. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Buasia tadi, Kecamatan Buasia. Mengendalikan diri. Bagaimana cara mengendalikan diri? Ibu sekalian, di dalam Al-Quran Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang selalu bertobat. Tawabin itu selalu bertobat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang selalu bersuci. Kata mencintai dalam Al-Quran itu tidak banyak, tetapi Allah memilih orang yang bertobat itu termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Bagaimana caranya Ustadz agar supaya saya selalu mengendalikan diri saya di dalam bulan Ramadan? Caranya yang pertama Bu, berniat di dalam hati untuk selalu melakukan kebaikan. Itu dulu. Kalau kita sudah berniat awal Ramadan, ya Allah saya berniat untuk melakukan suatu kebaikan, terus menerus. Yang kedua, tutup jalannya untuk melakukan kemaksiatan. Caranya tutup jalannya itu, contoh Bu ya, datang tetangga ke rumah, Assalamualaikum, iya ada nota, iya ada, sudah dikasih maka yang dia minta. Langsung dia bilang, kita dengarkan berita itu. Apa? Itu kemarin begini itu Ibu. Caranya solusinya bagaimana? Oh begitu Bu, tadi saya mau masak dulu. Langsung kita bilang, saya mau dulu, ada yang saya kerja. Kenapa? Karena kalau Ibu tidak memotong jalan itu akan panjang ceritanya. Nanti kita akan, kenapa bisa begitu? Oh setengah jam sudah mau buka puasa, sudah lupa bahwa kita mau buka puasa. Jadi tutup jalan kejahatan itu, tutup jalan kemaksiatan itu. Caranya kalau kita sadar. Tapi kadang-kala kalau kita tidak sadar, akhirnya ikut. Tidak terasa cerita hampir 1 jam. Cerita orang semua. Cerita orang semua. Contoh. Jadi menutup jalan itu Bu. Yang ketiga, ketika kita berpuasa, maka orang yang menutup jalan untuk kemaksiatan itu pahalanya luar biasa. Makanya Nabi ketika ada orang yang ingin memukul kita, menghina kita, katakan, Inni ana shaim, saya sedang berpuasa. Karena puasa itu menutup jalan-jalan syaitan. Itulah kemudian di dalam hadis dikatakan, wasufidatis syayatin. Syaitan itu terbelenggu. Terbelenggu dari apa? Terbelenggu dari karena kita berpuasa, menekan itu darah. Darah itu bersih. Syaitan itu masuk ke aliran darah manusia untuk menggoda manusia. Maka karena kita ini berpuasa, jalan-jalan itulah ditutup itu. Bukan ditutup, diikat itu syaitan, bukan begitu maksudnya. Karena dalam bulan Ramadan masih ada juga yang bermaksiat. Itu. Bahkan yang tidak puasa, Bos. Bahkan banyak tidak puasa. Itu. Jadi itu Bu, menutup jalannya. Yang kedua pertanyaannya
Ibu Mariani. ya. Taubatan nasuha itu yang diterima sebenarnya. Yang mana yang dimaksud dengan taubatan nasuha dan ciri-cirinya orang yang diterima taubatnya. Orang yang taubatan nasuha yang pertama, betul-betul dia menyesali, beristighfar dan bertobat. Dua, Bu. Ada istighfar, ada taubat. Dua. Makanya bacaannya itu astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bagaimana bacaannya, Bu? Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ini seharusnya kita baca setiap kapan? Setiap pagi. Sudah salat subuh kita baca, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fi kulli yawm 100 marrah. Kata demi Allah, saya dalam sehari itu beristighfar dan bertobat 100 kali. Itu Nabi yang sudah diampuni dosanya. Dalam riwayat yang lain 70 kali. Maka bagaimana cara kita? Setiap pagi kita beristighfar. Yang kedua, betul-betul menyesal. Tapi namanya syaitan tetap ingin menggoda manusia. Kalaupun kita tergelincir lagi, bertobat lagi. Tergelincir lagi, bertobat lagi. Kenapa? Innallaha yaqbalu taubata an ibadi wa ya'khudhus sadaqat. Allah itu akan senantiasa. Allah itu senang sekali, Bu, kalau kita datang bertobat kepadanya. Senang Allah. Kenapa? Kalau ada orang yang tidak mau berbuat dosa, tidak mau bertobat, Allah ciptakan manusia yang berbuat dosa untuk bertobat kepadanya. Itu. Kenapa? Karena namanya Tawwab. Allah itu Tawwab, yang maha menerima taubat. Bagaimana mungkin kalau ada hamba tidak berbuat dosa, tidak berlaku itu Tawwab? Sehingga Allah, kalau ada orang yang berbuat dosa, senang sekali Allah itu kalau dia datang. Kita datang kepada Allah, ya Allah ampuni dosa-dosa saya. Tengah malam kita bermunajat kepada Allah, ya Allah ampun. Sekalinya besok dia bikin lagi. Besok berubah lagi. Ini bukan nasuha. Nasuha itu yang betul-betul dia menyesal dan tidak mau mengulangi perbuatan itu. Ketika dia ingat perbuatan itu, ya Allah kenapa saya pernah lakukan itu. Dia menyesali betul-betul. Nah, ini betul-betul taubat. Ciri-cirinya, maka orang itu akan terjadi perubahan kebaikan pada dirinya. Yang dulunya mungkin dia suka macam-macam. Dia suka melakukan kemaksiatan, tiba-tiba berubah. Ini ibu berubah. Kenapa? Sejak dia pergi pengajian rajin sekali dia berzikir. Sejak dia ini ada perubahan, berarti Allah menerima taubat hamba itu. Apakah kemudian kalau orang itu berubah tidak kemudian? Tetap kita seharusnya setiap hari untuk bertobat. Setiap hari. Apapun dosa kita, pasti Allah kabulkan permohonan kita. Pasti, Bu. Kecuali kalau orang itu meninggal dalam keadaan musyrik. Innallaha yakfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa manusia kecuali syirik. Allah tidak ampuni dosa syirik itu. Nah, itu. Baik, yang ketiga Bu Nurjana, Pak Ustaz, tentang suami yang sudah meninggal, orang tua yang sudah meninggal. Ya. Nah, kita ada doa-doa untuk. Bolehkah saya mendoakan, apalagi di dalam sholat tadi disebutkan saya sujud, saya boleh, Bu, akan tetapi jangan sebutkan ya Allah suamiku Samsuddin. Jangan disebutkan namanya Samsuddin di dalam kalau sholat. sholat ya. Dalam sholat. Kalau di dalam sholat jangan sebutkan namanya, oh ya Allah suamiku Pak Aziz misalnya. Nah, boleh kita sebutkan di dalam hati. Ya Allah ampuni kasihan dosa-dosanya suamiku, dalam hati. Dalam hati kita. Kalau itu di dalam sholat. Karena tidak boleh berbicara bahasa selain bahasa Al-Quran dan hadis. Kalau di luar sholat, Pak Ustaz? Di luar sholat, itu bagus. Boleh. Di luar sholat kita cara doa-doa. Adakah itu? Kita kumpul-kumpul dulu, kebetulan bikin onde-onde, bikin pisang. Kita baca-baca doa dulu. Bukan onde-ondenya yang dibaca-bacai. Yang dibaca-baca itu ialah berdoa kepada Allah pengampunan. Adapun onde-onde, kue cucur, apalagi pisang, Arwah, itu bagiannya Pak Imam. Bagiannya Pak Imam. Ustaz, tapi itu kan sari-sarinya itu makanan. Ruh tidak butuh makanan. Ruh itu butuh doa. Ruh itu butuh doa.
Jasadnya itu butuh doa. Ada dua, doa dan istighfar. Doa dan istighfar. Jadi yang disimpan di kapar itu misalnya ada makanan kesukaan almarhum. Ini kasih makanan kesukaannya. Ada mangga hiku, ada suka mangga, hiku. ada mangga, mangga apang. Ada juga. Saya suka. Padahal tidak ada hubungan itu, Pak. Tidak ada hubungannya. Ada juga Itu ya. Suamiku kasihan suka merokok, dia taruh juga rokok di situ. Ustadz, sampai kayak itu, sampai doanya, tapi rokoknya tidak sampai. Kue apang biasanya ya. Kue apa misalnya? Niatkan Bu, kalau yang suka begitu, begini. Silahkan buat kue, tapi niatkan kue ini sedekah untuk sampai pahalanya buat suaminya. Jadi itu tidak ada apa-apa ya pakai atau gimana pakai? Ya. Itu katanya ada sirik apa? Ada lagi malah pisang itu apa ya? Dipotong ujungnya ya. Katanya pisang disunat, Bah. Bahaya ini ada pisang sunat. Saya kira orang jadi sunat. Malah pisang juga. Ada juga. Gimana itu begitu, Pak Ustaz? Baca-baca apalagi mau masuk bulan suci Ramadan itu biasanya banyak yang begitu ya. Ini yang mau kita luruskan. Iya. Pisang disunat macam ibu-ibu itu semua makanan itu semua niatkan untuk sedekah. Bukan pisangnya yang sampai ke sana. Tapi doanya Pak Imam yang dia doa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW wa khususan ila, dia sebutkanlah namanya suamita, dia al-Fatihah. Ini yang sampai doa-doa ini. Adapun kue ini sampai di mulutnya Pak Imam. Pakai dupa-dupa atau gimana? Boleh. Dupa-dupa itu boleh dalam rangka. Ingat Bu, dupa-dupa ini fungsinya untuk pengharum. Bukan kasih sampai doa. Bukan kasih sampai doa. Kasih ingat arwah bukan. Karena itu malaikat. Itu malaikat suka yang harum-harum. Maka kalau ada dupa di situ yang harum, maka malaikat itu senang berkumpul. Sambil kita berdoa, malaikat juga ikut mengaminkan itu. Di tanah suci di Mekah, di Mesir, kalau tiba hari Jumat, itu dupa-dupa ditempel itu di tiang-tiang. Kemudian dibawa yang dibakar supaya mengharumkan. Jadi dupa itu fungsinya untuk mengharumkan ruangan. Kalau harum itu ruangan, malaikat senang masuk sesuatu yang harum. Maka Nabi juga menyukai yang harum. Itu bukan pengantar. Wah itu diantar makanannya pakai dupa. Enggak. Dupa itu pengharum-harum. Itu yang sering dilakukan orang Arab, itu suka pakai dupa. Jadi Ustaz, tapi kalau tidak ada dupa, enggak usah pakai dupa. Pakai parfum. Untuk harum-harum. Kemudian Pak Ustaz, kalau orang mendoakan orang sudah meninggal, katanya harus disebut binnya, binti, gimana Pak? Memang untuk mendoakan secara khusus itu menyebut namanya karena alamatnya tepat. Dengan binti binnya ya. Dengan binnya. Tapi kalau Ustaz saya tidak kenal nama bapaknya, maka kita sebut saja bin Adam. Tidak tahu kita siapa bapaknya. Namanya suamiku Muhammad, saya tidak tahu nama bapaknya, sebutkan saja Muhammad bin Adam. Arahkan kepada nenek moyang kita Nabiullah Adam alaihi salam. Kenapa? Karena keturunan kita dari sana. Jadi kalau doa dikhususkan itu bagus disebutkan namanya, karena ulama menjelaskan doa itu supaya sampai tepat pada alamatnya. Sama dengan kalau kita kirim surat, kemana kita mau kirim ini surat kita, tidak ada namanya, sampai ke semuanya, tidak jelas. Maka doa itu yang pertama khususkan. Yang kedua baru secara keseluruhan, Allahumma firlil muslimina wal muslimat. Baik, kemudian terakhir Ibu Rubiani. Nah ini kalau ada dosa sama suami Pak, mungkin sudah minta ampun sama Allah, juga mau minta maaf sama suami. Wah maafkan saya sudah minta maaf sama Allah, maafkan juga saya. Tapi jangan minta yang lain. Silakan Pak. Ini bagus Ibu. Merasa melakukan kesalahan itu baik daripada merasa tidak pernah melakukan kesalahan. Kenapa? Karena kita ini tidak ada orang yang suci, tidak ada orang yang bersih. Semua manusia melakukan kesalahan. Para nabi pernah melakukan kesalahan? Iya. Nabi Yunus alaihissalam melakukan kesalahan. Naik di atas perahu tidak ada tiketnya. Akhirnya dibuang, masuk, dimakan ikan. Nabi Yunus.
Itulah doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Makanya doanya itu saya pernah melakukan kezaliman. Doanya Nabi Yunus, inni kuntu minadz zalimin, yang dianjurkan kita membacanya setiap hari 3 kali minimal itu pagi. Ini Ustaz, saya dengan suamiku, saya pernah melakukan kesalahan, saya merasa bahwa saya tidak melaksanakan tugas, saya minta maaf. Alhamdulillah, ibu luar biasa mau minta maaf kepada suaminya. Tapi luar biasa juga kalau suami yang baik begini. Tidak apa-apa Ji. Iya. Karena berdosa Ji. Apalagi suaminya bilang, tidak apa-apa, tidak pernah Ji, tidak ada Ji dosa sama saya. Padahal tiap hari tidak bikin teh. Padahal mau makan kasihan suaminya tidak dibikinkan nasi goreng. Dia, baru beliau WA, ada Indomie di lemari. Apalagi kalau dia bilang itu termos penuh air panas, tinggal kita tuang saja itu. Betul Nabi. Banyak ibu-ibu. Ada di warung sebelah. Waduh, kacau juga. Saya sampaikan, ibu-ibu, bukan berarti bahwa suami itu butuh untuk dilayani, tetapi sesungguhnya kita ini teman, syaqaiqur rijal, temannya laki-laki yang membantu aktivitas suami. Suami kita bekerja di luar, mencari nafkah, maka kita membantunya dengan mengurus anak-anaknya. Kalau sama-sama kerja, Ustaz, sama-sama kerja. Nah ini, kalau sama-sama kerja, inilah yang kemudian seharusnya saling komunikasi. Ini saja persoalan komunikasi. Karena sama-sama kerja, akhirnya terbengkalai, ada yang terbengkalai, mau tidak mau ada yang terbengkalai ketika keduanya itu bekerja. Terus solusinya itu tadi, komunikasi. Kapan saya bisa melayani yang terbaik suami saya? Oh, pulang sebentar dari kerja, saya kan kerja sampai sore. Maka kita siapkan segalanya, karena kita ini temannya, teman sejalan dengan suami kita. Disebutkan dalam hadis, ketika ada perempuan yang meninggal dan suaminya ridho kepada wanita itu, istrinya itu, kalau dia ridho kepada istrinya, maka istrinya itu dijamin masuk surga. Itu di dalam hadis. Kenapa? Karena ketika istri ini perempuan, kita pindah dari orang tua kita, yang awalnya dari orang tua yang bertanggung jawab, kita pindah tanggung jawabnya suami. Maka ketika suami ridho kepada istrinya, enaknya masakannya istriku, dia lupa untuk pergi ke rumah makan. Maka ini ketika bahagia sang suami ini, dan dia ridho ketika meninggal istrinya, insya Allah penghuni surga. Itu di dalam hadis Nabi SAW. Kalau kita sama ibu, orang tua kita, betul ada ridho Allah fi ridho walidain, ridho Allah pada ridho kedua orang tua, kemurkaan Allah pada kemurkaan kedua orang tua. Tapi karena tanggung jawab itu pindah kepada suami, maka Nabi pun bersabda tentang keridhaan suami itu menyebabkan istrinya masuk ke dalam surga. Semoga kita semua ibu-ibu di sini diridhoi oleh suaminya. Amin. Untuk Ibu Rubiani berusaha saja ya Pak Ustaz ya. Berusaha untuk melayani hal-hal yang dibutuhkan. Baik, ibu-ibu kita masuk sesi kedua ya. Kita jeda lagi dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.